akan simak dinamika antara kehidupan sosial politik dan juga berkembangnya berbagai pergerakan dan pemikiran yang lahir dari Surakarta ini terkait dengan peran dari apa yang disebut Mbok Mase ya. Nyebutnya gimana ya? Saya juga karena bukan orang Jawa gitu. Hah? Mbok Masih. Mbok Mase. Oke. Masih, ya. Kayak ngomong masih. Sudah. Masih Mbok nih. Ya, jadi silakan kepada Ponda untuk menyampaikan pokok-pokok tema ini selama kurang lebih 20 menit. Oke, silakan Ponda. Ya, terima kasih Kak Nur Aini. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Mbok Masih. Saya memberi judul tentang mendobrak atau terjajah patriarki. Ini saya akan menceritakan tentang Mbok Masih itu sebagai seorang pengusaha batik di Surakarta. Ini masa kejayaan dia itu sekitar abad 18 sampai 20. Meskipun sebelum abad 18 itu para Mbok Masih ini sudah ada, dan setelah abad 20 itu masih ada tapi sudah tidak umum lagi. Hingga kini sudah tidak umum lagi penggunaan nama Mbok Masih, meskipun secara sosiokultural peran-peran Mbok Masih itu masih ada. Jadi kalau sekarang tuh kayak istilah Mbok Masih itu sudah mengalami pergeseran lah, sudah terlalu tua atau sudah terlalu enggak zamannya lagi untuk disebut dengan Mbok Masih seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya akan berbicara tentang Kampung Laweyan. Kampung Laweyan itu sebelum terbentuk desa atau sesudah ada. Jadi Kampung Laweyan ini sebelumnya itu adalah suatu desa dan sudah ada sebelum Kerajaan Pajang itu berdiri. Kalau kita lihat sejarahnya Kota Surakarta itu kan sebelum ada Kerajaan Mataram Islam yang kemudian berpecah jadi 4 kerajaan itu kan diawali dengan Kerajaan Pajang. Nah, Kampung Laweyan ini dulunya itu kampung orang-orang Hindu. Lalu datanglah yang namanya Kiai Ageng Henis. Siapa Kiai Ageng Henis ini? Dia itu adalah kakek dari Panembahan Senopati alias Raja Mataram Islam pertama. Nah, pada masa Kiai Ageng Henis ini tinggal di Laweyan, dia itu mengislamkan orang-orang yang ada di Kampung Laweyan. Nah, sejak itulah Kampung Laweyan ini menjadi dikenal sebagai kampung dari Kiai Ageng Henis. Di Kampung Laweyan ini asal katanya itu dari kata lawe. Lawe itu benang. Benang lawe itu kalau di Jawa itu terkenal untuk benang tali pocong. Sorry ya, ini ngomongnya agak menyeramkan tentang pocong gitu. Tapi disitulah karena pembuatan tali itu banyak dilakukan di Kampung Laweyan ini. Nah, Kampung Laweyan itu selain terkenal sebagai tempat produksi benang, di Kampung Laweyan ini juga awal mula produksi batik itu ada. Jadi setelah Kiai Ageng Henis ini memiliki hubungan dengan Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya sebagai pendiri Kerajaan Pajang. Nah, Kiai Ageng Henis ini mengambil produksi batik yang awalnya ada di keraton. Jadi di Keraton Pajang itu kan terlalu banyak batiknya untuk diproduksi. Mereka tidak mampu lah dayang-dayang di kerajaan itu. Makanya sebagian itu dipindahkan produksinya ke masyarakat di Kampung Lawe, di Kampung Laweyan ini. Nah, dari situlah batik ini mulai sering diproduksi oleh orang-orang di luar tembok keraton. Nah, Kampung Laweyan ini mengalami puncak kejayaan itu sekitar tahun 1900-an dengan ditemukan teknik batik cap. Jadi yang dulunya itu batik tulis, di kerajaan itu masih pakai teknik batik tulis, lalu pengembangan di batik cap dengan batik cap itu kan jadi lebih banyak kan, lebih massal, terus
lebih cepat juga produksinya. Dari situlah Kampung Batik Laweyan ini jadi booming gitu. Bahkan kalau kata Sudarsono itu apa namanya, Kampung Batik Laweyan ini, para pengusahanya itu memiliki kekayaan yang lebih daripada bangsawan keraton maupun pedagang-pedagang di Belanda. Waktu itu di Surakarta ya. Nah, lalu saya lanjutkan dengan Kampung Laweyan itu. Di sini Kampung Laweyan itu membentuk semacam kerajaan kecil yang itu tuh mereka mengkiblatkan diri sebagai apa namanya, orang-orang keraton, karena orang-orang Laweyan ini pada dasarnya bukan orang keraton, dan seorang bangsawan itu kan lebih dihormati dalam tataran budaya Jawa, terutama Surakarta dan Yogyakarta gitu kan. Bagi mereka bagaimana caranya saya ini tampak seperti bangsawan gitu kan, karena mereka kalau orang bangsawan jelas mereka punya gelar kerajaan gitu kan, mereka bukan orang yang punya gelar kerajaan, tapi mereka secara kekayaan bisa jadi lebih kaya daripada apa namanya, bangsawan keraton gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Kampung Batik Laweyan, kita nggak bisa lepas dari kemudian di tahun 1900-an itu tadi dengan yang namanya Serikat Dagang Islam atau SDI. Serikat Dagang Islam ya kita tahu kan sampai sekarang apa namanya, itu kan sejaman dengan Budi Utomo dengan pergerakan-pergerakannya seperti itu. Nah, perkumpulan pengusaha batik Laweyan yang membuat Serikat Dagang Islam ini itu kan mereka itu tidak hanya sekedar berkumpul sebagai pedagang batik, tapi mereka juga berkumpul untuk membahas masalah politik dan sosial, terutama ketika itu membahas tentang kedekatan keraton dengan Belanda. Jadi kalau bisa dibilang dari dulu Mangkunegaran maupun apa namanya, Kasunanan itu secara historis mereka lebih dekat dengan Belanda dibandingkan Jogja yang tidak dekat dengan Belanda, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, pengusaha batik yang ada di Laweyan itu dalam perusahaannya itu ada istilah yaitu mas nganten, itu untuk si laki-laki juragan batik, dan disebut mbok masih itu sebagai istri. Nah, ada yang nyebutnya mbak, ada yang nyebutnya mbok. Sebenarnya nggak banyak ini ya perbedaan, tapi pada intinya mbok, dan meskipun mbok itu lebih ke ibu-ibu gitu, dan mbak itu lebih ke apa namanya, kakak ya. Jadi kalau mbok itu lebih untuk penyebutan mbok masih itu lebih ke juragan senior, sedangkan mbak masih itu ke juragan junior gitu. Nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Nah, peristilahan nama ini juga muncul tadi berkaitan dengan para bangsawan tadi. Bagaimana kalau bangsawan itu punya gelar raden dan lain sebagainya. Nah, mereka juga pingin orang-orang itu pekerjanya ataupun tetangga-tetangganya ataupun siapa ya di kelompok sosialnya itu mengenal ini loh mas nganten dari perusahaan batik A itu ini, mbok mase dari perusahaan batik A itu ini. Jadi siapa sih pemilik dari perusahaan batik ini? Nah, itu tuh dari siapa mas nganten dan siapa mbok masehnya. Kayak gitu. Nah, para mas nganten ini mereka itu perkumpulan para mas nganten gitu, kira-kira kayak gitu ya. Itu tadi yang akhirnya membentuk Serikat Dagang Islam seperti itu. Nah, lalu Mbok Mase itu apa perannya gitu kan? Kalau Mas Nganten itu punya peran dalam membentuk Serikat Dagang Islam gitu kan. Mbok Mase itu memiliki peran sebagai pengusaha batik. Pengusaha batik artinya dia tidak hanya mengurusi jual batiknya aja, tapi dia ngurusin mulai dari produksinya, jenis malamnya. Malam itu lilin yang untuk bikin batik. Malamnya itu seperti apa, terus mereka cara teknik pencelupannya seperti apa, model garis apa namanya batiknya itu seperti apa. Jadi model batik pun itu ada yang memang itu sudah pakem keraton,
Ada yang itu pengembangan dari orang-orang Laweyan itu sendiri, ataupun orang-orang Laweyan ini membentuk motif-motif yang tertentu. Nah, motif-motif ini itu menjadi kayak signature-nya dari setiap perusahaan gitu kan. Jadi, oh ini gaya si perusahaan A, oh ini gaya perusahaan B. Bentuk batik yang kayak gini ini identik punya perusahaan mana. Nah, itu yang tahu dan yang memahami seperti itu adalah Mbok Masih. Sampai nanti pencatatan administrasi, siapa yang hutang, kan biasanya kalau di dalam batik itu biasa ya, kita naruh batik dulu kemana, nanti lalu berapa bulan kemudian mereka baru bayar. Nah, itu secara manajemen seperti itu tuh yang menguasai adalah Mbok Masih. Jadi Mas Nganten lalu kerjaannya apa ya? Mas Nganten itu kerjaannya adalah main-main di luar. Kayak gitu. Bukan main-main ya. Maksudnya ya sudah bersosialita, bikin klub-klub, mungkin klub baca, atau mungkin, nah itu tadi bikin syarikat dagang, kayak gitu. Seperti itulah. Nah, dalam konsep budaya Jawa gitu kan, terutama budaya Surakarta, dan kita tadi kalau bicara di awal itu bagaimana di situ itu ada perubahan dari Hindu jadi Islam seperti itu. Artinya kan budaya Jawa dan Islam itu kan sangat kuat dengan patriarkinya gitu. Bagaimana laki-laki itu sebagai kepala keluarga, laki-laki itu yang mencari nafkah seperti itu. Nah, di sini konsep Mbok Masih dan Mas Nganten ini sedikit nggak umum gitu kan. Malah perempuannya yang bekerja, sedangkan laki-lakinya itu bersenang-senang gitu kan. Yang Mbok Masih itu punya peran ganda sebenarnya di sini. Ya sebagai pengusaha, tapi dia juga sebagai pengelola rumah tangga. Artinya ya anak-anak dan lain sebagainya itu ya jadi ini ya tugasnya Mbok Masih seperti itu. Nah, dengan peran perempuan ini sebagai pengusaha, dia itu akhirnya jadi tampak beda kan di mata orang-orang. Wah, gila ya ada perempuan yang jadi pengusaha di masa itu itu. Nah, ini yang sering kali akhirnya jadi sorotan tulisan. Sebenarnya tulisan tentang Mbok Masih itu nggak sedikit sih, sudah lumayan banyak, tapi juga nggak banyak banget. Tapi yang selalu jadi sorotan dari tulisan-tulisan itu kan selalu bahwa Mbok Masih ini jadi suatu glorifikasi atas kekuasaan perempuan di Jawa gitu loh. Ada perempuan yang berkuasa penuh sebagai pengusaha gitu kan, perempuan yang ibaratnya malah jadi nahkoda dalam kapal rumah tangga gitu kan. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah benar Mbok Masih ini tuh mendobrak tradisi Islam dan Jawa, di mana laki-laki itu selalu yang ada di depan, atau jangan-jangan kalau menurut saya mereka sebenarnya korban dari patriarki sesungguhnya gitu kan. Nah, dengan pertanyaan ini lalu saya sampai pada awalnya di konsep kerja. Lalu bagaimana sih konsep kerjanya dari Mbok Masih itu sendiri gitu kan? Sebentar, sorry. Saya hidupin baterai dulu. Oke. Ya. Oke, dari konsep kerjanya Mbok Masih. Jadi Mbok Masih ini mengelola harta dari keluarga besarnya Mas Nganten. Tapi Mbok Masih itu nggak punya hak atas harta dari keluarga Mas Nganten. Kok bisa ya, gitu kan? Jadi Mas Nganten dalam rumah tangga, jadi Mas Nganten itu kan ini keluarga besarnya Mas Nganten. Pabrik A, atau anggaplah kayak gitu ya, pabrik A itu adalah miliknya Mas Nganten. Jadi Mbok Masih itu menikah dengan Mas Nganten, itu dalam keadaan Mbok Masih itu ya jadi hak miliknya keluarga Mas Nganten gitu kan. Jadi Mbok Masih itu datang masuk ke keluarganya Mas Nganten dengan keadaan Mas Nganten itu sudah punya perusahaan batik. Jadi Mbok Masih ini suruh masuk untuk ngelola batiknya Mas Nganten gitu. Ngelola perusahaan batiknya Mas Nganten gitu. Nah,
Jadi Mbok Masih ini bekerja ketika Mas Nganten itu bersenang-senang di ruang publik gitu kan, lagi jadi sosialita gitu kan. Jadi konsep terus ketika masuk ini seperti apa gitu kan. Nah, si siapa Mbok Masih ini nanti kan ada yang namanya seleksi, proses seleksi kan. Ada Mbok Masih junior atau Mbak Masih itu tadi calon yang mau jadi Mbak Masih yang mau nikah dengan next Mas Nganten itu kan biasanya diseleksi dulu sama Mbok Masih junior senior sorry Mbok Masih senior gitu kan. Apakah ini perempuan yang akan saya jadikan menantu ini tahu batik? Sejauh mana dia tahu batik? Apakah dia itu sudah menguasai batik? Dia itu dari keluarga pembatik juga, dari keluarga pengusaha batik juga, atau bukan pengusaha batik gitu. Karena ini mempengaruhi, jadi proses Mbok Masih senior ini menyeleksi Mbok Masih junior, kenapa kok diseleksi ketat? Ya karena hidup dari perusahaan ini akan bergantung pada Mbok Masih selanjutnya, Mbok Masih penerusnya gitu. Karena mereka tahu Mbok Masih senior ini tahu laki-laki itu tidak ditugaskan, tidak punya kewajiban untuk mengelola batik gitu. Perusahaan ini ya hidup matinya tergantung dari perempuan yang jadi kepala perusahaannya gitu kan. Ya sudah, laki-laki itu nanti hanya ketika pihak Belanda seumpamanya eksportir dari importir dari Belanda itu datang gitu kan untuk saya mau ekspor batik kalian gitu kan, itu baru Mas Nganten itu masuk gitu kan, masuk tapi hanya sebatas di hubungan dagang. Tapi setelah itu sudah ada perjanjian, lalu harganya berapa, itu nanti proses produksinya berapa lama, itu balik lagi ke perempuan yang pengelola karena dia yang harus mengetahui tentang batik. Itulah kenapa Mbok Masih senior itu menyeleksi Mbok Masih junior itu begitu ketatnya gitu kan. Karena ini ya itu tadi kembali lagi ini berkaitan dengan hidup matinya perusahaan gitu. Setelah Mbok Masih senior ini merasa bahwa oh si Mbok Masih junior ini mampu untuk saya lepas kerja sendiri, ya sudah, saya mundur. Saya akan menjadi penasehat saja. Seperti itu. Kita bicara tentang konsep sosialisasi masyarakat Laweyan ya. Kalau umum ya di pengusaha batik gitu kan di Laweyan itu kayak tadi nggak tahu ini aku pas ngomong tadi tahu-tahu mati sih ya jadi nggak tahu sampai di mana aku ngomongnya. Sampai itu peran Mas Nganten itu masuk saat ya memang tidak dalam posisi keseluruhan proses perusahaan tapi kayak kalau ada eksportis kayak gitu-gitu loh. Oke. Nah, tadi ada sudah sedikit aku jelaskan gimana ketika Mbok Masih senior itu menyeleksi Mbok Masih junior itu kan dengan ketatnya seperti itu. Nah, kebiasaannya di Kampung Laweyan itu antar pengusaha batik itu menikahkan ini ya jadi antar anaknya tuh dinikahkan gitu loh. Nah jadi antar anak dinikahkan tuh jadi gini, karena kalau dia ambil dari bukan pengusaha batik gitu kan belum tentu si perempuan ini paham dengan seluk-beluk batik gitu kan. Jadi kalau effortnya si Mbok Masih senior gitu kan, itu lebih berat untuk mendidik Mbok Masih junior gitu. Kalau dia ngambilnya, jadi kalau ngambilnya dari sesama pembatik ya effortnya untuk ngajarin itu nggak gede gitu. Sedangkan kalau ini kita ngambil anak dari di luar juragan batik, berarti kan ini effort untuk ngajarinnya juga gede gitu kan. Termasuk karena ini termasuk pakem-pakem batik yang mereka buat itu antara satu pengusaha dengan pengusaha yang lain itu beda-beda gitu kan. Mereka juga harus bikin motif yang beda seperti itu.
Nah, inilah kenapa Mbok Masih senior itu punya pengaruh yang besar ketika mendidik calon Mbok Masih berikutnya gitu kan. Nah, ini biasanya ngambilnya anak juragan batik saling ngambil anak gitulah. Jadi di Laweyan itu umum kalau kita di sana wawancara gitu kan, atau sekedar punya teman di sana, biasanya mereka akan ngomong, oh itu masih saudara saya, oh itu masih saudara saya. Jadi kayak berasa kita itu satu saudara di kampung Laweyan gitu kan. Nah, bisa dibilang pengusaha, sebelumnya, bisa dibilang perusahaan batik di Laweyan itu sebenarnya diserahkan ke orang luar atau di luar keluarga inti ya. Kalau biasanya kan perusahaan itu kan diserahkan dari seumpamanya bapak saya menyerahkan usahanya itu ke saya atau ke adik saya gitu kan. Kalau seumpamanya bapak saya itu punya anak laki-laki, akan diturunkan ke anak laki-laki. Tapi di Laweyan ini enggak gitu kan. Dari menantu dari ibu mertua ke menantu gitu. Nah, bisa di next. Nah, itu dari sedikit kita ngobrolin tentang sosial mereka kayak gimana. Nah, ini kita bicara tentang bangunan rumah. Jadi bangunan rumah juragan batik itu biasanya itu antara rumah tinggal dan rumah produksi itu jadi satu. Depan itu rumah tinggal atau samping itu rumah tinggal, lalu belakangnya itu rumah produksi gitu kan. Yang punya rumah siapa? Jelas Mas Nganten. Yang punya dia kalau di sana itu rumahnya kan gede-gede gitu kan. Terus ada rumah, ada tempat rumah untuk mereka tinggal, keluarga inti, lalu ada rumah untuk produksi, lalu biasanya punya kandang kuda. Kandang kuda itu nanti jadi kayak mereka itu sudah terbagi-bagi ya. Kalau rumah inti itu milik bersama lah, Mas Nganten dan Mbok Mase bekerja gitu. Maksudnya mengurus rumah tangga gitu. Kalau rumah batik itu jadi tempat bekerjanya Mbok Mase, sedangkan istal kuda itu tempat kandang kuda itu jadi tempat bekerjanya Mas Nganten seperti itu, atau kandang-kandang burungnya gitu. Itu jadi kalau di Laweyan itu rumahnya memang biasanya besar-besar gitu, temboknya tinggi-tinggi gitu. Ya besar itu karena memang kebutuhan antara Mas Nganten dan Mbok Mase itu dipenuhi masing-masing gitu. Nah, kenapa kok temboknya tinggi? Ini atas kan bawah itu kan sama-sama temboknya tinggi. Itu karena biar antar perusahaan itu nggak saling curi motif. Nah, padahal di Laweyan sendiri kan antar pengusaha batik ini kan saling bersaudara ya, entah karena persaudaraan pernikahan ataupun karena persaudaraan sepupuan seperti itu. Jadi di sini saya ingin bicara bahwa ketika si perempuan dari perusahaan batik, anggaplah saya dengan Kak Nur Aini gitu. Jika saya ini dari batik Surakartanan dan Kak Nur ini dari batik Pasundan gitu. Kak Nur ini punya anak perempuan lalu menikah dengan anak laki-laki saya gitu kan. Artinya si anak perempuan ini sudah tidak punya hak lagi atas batik Pasundan, batiknya Kak Nur gitu. Artinya anak perempuannya Kak Nur itu sudah sepenuhnya punya saya. Jadi dia harus meninggalkan batik gaya punya Kak Nur, dia harus mengikuti batik gaya saya gitu kan. Jadi kalau sampai ketahuan anaknya Kak Nur ini membuat batik gitu kan, yang itu pakemnya Kak Nur, bukan pakem dari saya, nah itu bisa bermasalah. Itu bisa jadi plagiasi yang akhirnya itu kayak saling jegal-jegalan usaha gitu. Makanya meskipun ini terjadi perkawinan, tapi nggak bisa si perempuan si Mbok Mase ini yang mau masuk ke keluarga ini untuk ngambil seenaknya, mengambil dari orang tuanya, nggak bisa gitu. Bisa selanjutnya. Nah, jadi ini akhirnya dalam rumah tangga itu ada ketergantungan antara Mbok Mase dan Mas Nganten. Karena jelas Mas Nganten kalau ditinggalin Mbok Mase, siapa yang mau ngerjain batik gitu kan?
Terus mereka rumah tangga ini mau dapat duitnya dari mana kalau sampai Mbok Mase pergi dari rumah, ya kan? Nah, itu yang pertama. Lalu ada juga ketergantungan berikutnya itu Mbok Mase senior dan junior gitu kan. Jadi kalau di dalam batik lawean itu nggak ada drama antara mertua dan menantu kayak gitu kan. Karena ya gimana, kita kan punya misi yang sama gitu kan, sama-sama membesarkan batik gitu, sama-sama bagaimana perusahaan batik kita ini bisa survive seperti itu. Nah, Mas Nganten sendiri kan, lalu gimana kan kalau zaman dulu kan wajar ya, Mas Nganten itu bisa menceraikan ataupun berpoligami gitu. Nah, menceraikan Mbok Mase ataupun mempoligami Mbok Mase itu kan harus ada restu dari Mbok Mase senior gitu. Nggak bisa Mas Nganten dengan sembarangan lalu bisa mengambil langkah gitu. Sedangkan hubungan dengan Mbok Mase senior dengan Mbok Mase junior sendiri harus kuat gitu kan. Ya, jadi akhirnya konsep ketika bercerai poligami itu bisa diminimalisir gitu kan di sana. Mbok Mase ketika diperistri sudah dianggap menjadi hak dari keluarga laki-laki seperti yang tadi saya cerita antara saya dengan Kak Nur seperti itu. Nah, sedangkan hubungan menantu dan mertua perempuan menjadi kunci utuhnya sebuah keluarga dan perusahaan tentu saja. Nah, mungkin bisa dilanjut. Nah, akhirnya dari sini saya mengambil kesimpulan, ya by nature mereka ini adalah pengusaha. Bagaimana laki-laki itu sebagai pemodal dan perempuan sebagai pekerja. Nggak mungkin dong seorang pemodal itu harus bekerja lebih ekstra daripada pekerjanya gitu kan. Karena kan ibaratnya pemodal ya kayak saya kan sudah modalin kamu gitu kan. Artinya kamu harus bekerja untuk mengembalikan modal saya. Bahasa gampangnya, bahasa kasarnya seperti itu ya. Tapi pada dasarnya kalau yang saya simpulkan adalah ya seperti itu, laki-laki ini sebagai pemodal dan perempuan sebagai pekerjanya. Perempuan menjadi pengusaha batik bukan karena mereka memiliki jiwa pengusaha, ataupun karena pengaruh feminisme. Ya enggak, ya karena ya mereka harus jadi pengusaha, mereka harus mau untuk jadi pebatik, pengusaha batik. Ya kalau enggak, wong dia sudah masuk di keluarga ini, dia nggak mungkin bisa balik gitu loh. Mbok Mase bekerja karena mereka sudah jadi hak dari keluarga laki-laki dan kehidupan rumah tangganya harus berjalan dengan cara ekonomi bekerja. Mbok Mase nggak kerja ya satu keluarga nggak ada yang makan gitu kan. Mereka tidak bisa mengandalkan laki-laki karena memang laki-laki dari dulunya tidak pernah dididik untuk memahami proses produksi batik itu sendiri. Nah, kalau dari saya ya kesimpulannya Mbok Mase ini bukan bukan karena glorifikasi seperti yang orang-orang selama ini katakan bahwa oh itu karena pengaruh feminis jadi ya perempuan itu bisa bekerja dihormati. Ya enggak, karena itu ada keterpaksaan ya. Ya saya sudah menikah, sudah nyebur ke kolam pernikahan gitu kan. Artinya saya tidak punya lagi kesempatan untuk kembali lagi ke keluarga saya yang sebelumnya gitu kan. Terus saya juga tidak bisa lagi mundur dengan keadaan ini gitu. Ya saya mana mungkin sih ketika saya tahu suami saya tidak bisa bekerja, apakah anak saya enggak saya kasih makan? Ya berarti kan tetap harus saya kasih makan. Nah, saya kasih makan dengan cara apa? Ya berarti saya harus kerja dengan modal yang sudah diberikan oleh suami saya. Seperti itu kira-kira kesimpulan dari saya. Demikian presentasi saya malam ini. Semoga teman-teman bisa menerimanya.